Bu DP. Kok Bu DP? Sorry. Bilangan berapa, Bu? Bilangan berapa, Bu? Bilangan 24 sekarang ya. Jadi kita baca 5 pasal, bilangan 24, 25, enam, lalu Yohanes 11, 12. Per orang membaca 5 ayat. Ibu Pinta yang mulai dengan bilangan 24, 5 ayat. Terima kasih. Silakan, Bu. Haleluya. Kita baca ya Bilangan 24. Demikian firman Tuhan. Bilangan 24 ayat 1. Ketika dilihat Bileam bahwa baik di mata Tuhan untuk memberkati Israel, ia tidak mencarikan pertanda lagi seperti yang sudah-sudah, tetapi ia menghadapkan mukanya ke arah padang gurun. Ayat 2. Ketika Bileam memandang ke depan dan melihat orang Israel berkemah menurut suku mereka, maka roh Allah menghinggapi dia. Ayat 3. Lalu diucapkanlah sanjaknya katanya. Tutur kata Bileam bin Beor. Tutur kata orang yang terbuka matanya. Ayat 4. Tutur kata orang yang mendengar firman Allah, yang melihat penglihatan dari yang maha kuasa, sambil rebah, namun dengan mata tersingkap. Ayat 5. Alangkah indahnya kemah-kemahmu, hai Yakub, dan tempat-tempat kediamanmu, hai Israel. Amin. Ayat 6. Sebagai lembah yang membentang semuanya, sebagai taman di tepi sungai, sebagai pohon gaharu yang ditanam Tuhan, sebagai pohon aras di tepi air. 7. Air mengalir dari timbanya dan benihnya mendapat air banyak-banyak. Rajanya akan naik tinggi melebihi Agag, dan kerajaannya akan dimuliakan. 8. Allah yang membawa Mesir keluar dari Mesir. Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembu hutan. Bangsa-bangsa yang menjadi lawannya akan ditelannya habis, dan tulang-tulang mereka akan dihancurkannya, dan akan ditembaknya tembus dengan panah-panahnya. 9. Ia meniarap dan merebahkan diri sebagai singa jantan dan sebagai singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Diberkatilah orang yang memberkati engkau, dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Nubuat Bileam ayat 10. Lalu bangkitlah amarah Balak terhadap Bileam, dan dengan meremas-remas jarinya ia berkatalah ia kepada Bileam, untuk menyerapah musuhku, aku memang memanggil engkau, tetapi sebaliknya sampai 3 kali engkau memberkati mereka. Amin. Ayat 11, oleh sebab itu, enyahlah engkau ke tempat kediamanmu. Aku telah berkata kepadamu, aku telah bermaksud memberi banyak upah kepadamu, tetapi Tuhan telah mencegah engkau memperolehnya. Tetapi berkatalah Bileam kepada Balak, bukankah telah kukatakan juga kepada utusan-utusan yang kau kirim kepadaku? 13, sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak, seisi seistana penuh, aku tidak akan sanggup melanggar titah Tuhan dengan berbuat baik atau jahat atas kemauanku sendiri. Apa yang akan difirmankan Tuhan, itulah yang akan kukatakan. 14. Dan sekarang aku ini sudah hendak pergi kepada bangsaku. Marilah kuberitahukan kepadamu apa yang akan dilakukan bangsa itu kepada bangsamu di kemudian hari. 15. Lalu diucapkannya lah sanjaknya, katanya, tutur kata Bileam bin Beor, tutur kata orang yang terbuka matanya. Amin. Ayat 16. Tutur kata orang yang mendengar firman Allah dan yang beroleh pengenalan akan yang maha tinggi, yang melihat penglihatan dari yang maha kuasa, sambil rebah namun dengan mata tersingkap. Aku melihat dia tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel, dan meremukkan pelipis-pelipis Moab, dan menghancurkan semua anak Set. 18. Maka Edom akan menjadi tanah pendudukan, dan Seir akan menjadi tanah pendudukan musuh-musuhnya itu. Tetapi Israel akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, dan dari Yakub akan timbul seorang penguasa yang akan membinasakan orang-orang yang melarikan diri dari kota. Ayat 20, ketika ia melihat orang Amalek, diucapkannya lah sanjaknya katanya, yang pertama di antara bangsa-bangsa ialah Amalek, tetapi akhirnya ia akan sampai kepada kebinasaan. Amin. Ayat 21, ketika ia melihat orang Keni, diucapkannya lah sanjak ya
katanya, kokoh tempat kediamanmu, tertaruh di atas bukit batu sarangmu. 22. Namun orang Keni akan hapus berapa lama lagi, maka Asur akan menawan engkau. Diucapkannya juga sanjaknya katanya, celaka siapakah yang akan hidup apabila Allah melakukan hal itu. Tetapi kapal-kapal akan datang dari pantai orang Kitim. Mereka akan menindas Asur dan menindas Heber. Lalu ia pun juga akan sampai kepada kebinasaan. 25. Lalu bersiaplah Bileam dan pulang ke tempat kediamannya, dan Balak pun pergilah juga. Lanjut. Ibu Gabriel ikut baca? Ibu Gabriel, kalau ikut baca di unmute, Bu. Nah, lanjut dulu ya ke Neng Ike ya. Neng Ike ikut baca di unmute. Kalau ikut baca Neng Ike, bilangan 25 Dari ayat bilangan 25 ya, Bu? ya ayat 1 sampai 5. Ya, benar. Iya, Bu. Bilangan 25. Udah. Ya, nanti aja Bu Gabriel, Neng Ike dulu, ayo. Setelah Neng Oke, Ike. siap. Iya. Bilangan 25. Israel menyembah Baal dan Peor. Ayat 1. Sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu berzinah dengan perempuan-perempuan Moab. Ayat 2. Perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi Allah mereka. Lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Ayat 3. Ketika Israel berpasangan dengan Baal Peor, bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Ayat 4. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tangkaplah semua orang yang mengepalai bangsa itu dan gantunglah mereka di hadapan Tuhan di tempat terang, supaya murka Tuhan yang bernyala-nyala itu surut daripada Israel. Ayat 5. Lalu berkatalah Musa kepada hakim-hakim Israel, baiklah, masing-masing kamu membunuh orang-orangnya yang telah berpasangan dengan Baal Peor. Amin. Bilangan 25 ayat 6. Demikianlah firman Tuhan. Kebetulan datanglah salah seorang Israel membawa seorang perempuan Midian kepada sanak saudaranya dengan dilihat Musa dan segenap umat Israel yang sedang bertangis-tangisan di depan pintu kemah pertemuan. Ayat 7. Ketika hal itu dilihat oleh Pinehas anak Eleazar anak Imam Harun, bangunlah ia dari tengah-tengah umat itu dan mengambil sebuah tombak di tangannya. 8. Mengejar orang Israel itu sampai ke ruang tengah dan menikam mereka berdua, yakni orang Israel dan perempuan itu pada perutnya, maka berhentilah tulah itu menimpa orang Israel. 9. Orang yang mati karena tulah itu ada 24.000 orang banyaknya. 10. Tuhan berfirman kepada Musa. Silakan Ibu Jumiati, ulangan 25 ayat 11 sampai 15. Bilangan 25 ayat 11. Pinehas anak Eleazar anak Imam Harun telah menyurutkan murkaku daripada orang Israel oleh karena ia begitu giat membela kehormatanku di tengah-tengah mereka sehingga tidaklah kau habisi orang Israel dalam cemburuku. Sebab itu katakanlah sesungguhnya aku berikan kepadanya perjanjian keselamatan yang daripadaku, untuk menjadi perjanjian mengenai keimanan selama-lamanya bagi dia dan bagi keturunannya, karena ia telah begitu giat membela Allahnya dan telah mengadakan pendamaian bagi orang Israel. Namun nama orang Israel yang mati terbunuh bersama-sama dengan perempuan Median itu ialah Zimri bin Salu, pemimpin salah satu puak orang Simeon. Dan nama perempuan Median yang mati terbunuh itu ialah Kosbi binti Zur. Zur itu adalah seorang kepala kaum, yaitu
Puak di Median. Amin. Ayat yang ke-16. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lawanlah orang Midian itu dan tewaskanlah mereka. 18. Sebab mereka telah melawan kamu dengan daya upaya yang dirancang mereka terhadap kamu dalam hal Peor dan dalam hal Kosbi, saudara mereka, yakni anak perempuan seorang pemimpin Midian. Kosbi itu mati terbunuh pada waktu turunnya tulah karena Peor itu. Lanjut atau gimana Bu Joli? Ya, lanjut aja Bu sampai ayat 5 ya. Oh, oke. Laskar Israel dihitung untuk kedua kalinya. Ayat 1. Sesudah tulah itu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan kepada Eleazar anak Imam Harun. Hitunglah jumlah segenap umat Israel yang berumur 20 tahun ke atas menurut suku mereka, semua orang yang sanggup berperang di antara orang Israel. Lalu berkatalah Musa dan Imam Eleazar kepada mereka di dataran Moab, di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Hitunglah jumlah semua orang yang berumur 20 tahun ke atas. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, inilah orang Israel yang telah keluar dari tanah Mesir. 5. Ruben ialah anak sulung Israel. Bani Ruben ialah dari Henoh kaum orang Henoh, dari Palu kaum orang Palu. Amin. 6. Dari Hezron, kaum Hezron, dan dari Karmi, kaum Harmi. 7. Itulah kaum-kaum orang Ruben dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 43.730 orang. 8. Adapun anak Palu ialah Eliab. 9. Dan anak-anak Eliab ialah Nemuel, Datan dan Abiram. Datan dan Abiram orang-orang yang dipilih oleh umat itu. Ialah orang-orang yang telah membantah Musa dan Harun dalam kumpulan Korah ketika mereka membantah Tuhan. 10. Tetapi bumi membuka mulutnya dan menelan mereka bersama-sama dengan Korah. Ketika kumpulan itu mati, ketika ke-250 orang itu dimakan api, sehingga mereka menjadi peringatan. Amin. Amin. Ayat 11. Tetapi anak-anak Korah tidaklah mati. Ayat 12. Bani Simeon menurut kaum mereka ialah dari Nemuel, kaum orang Nemuel, dari Yamin, kaum orang Yamin, dari Yakin, kaum orang Yakin. 13. Dari Zerah, kaum orang Zerah, dan dari Saul, kaum orang Saul. 14. Itulah kaum-kaum orang Simeon, 22.200 orang banyaknya. Ayat 15. Bagi Gad menurut kaum mereka, Bani Gad menurut kaum mereka ialah dari Zefon, kaum orang Zefon, dari Hagi, kaum orang Hagi, dari Suni, kaum orang Suni. Amin. 16. Dari Ozni, kaum orang Ozni. Dari Eri, kaum orang Eri. 17. Dari Arod, kaum orang Arod. Dan dari Areli, kaum orang Areli. 18. Itulah kaum-kaum Bani Gad. Dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 40.500 orang. 19. Anak-anak Yehuda ialah Er dan Onan. Tetapi Er dan Onan itu mati di tanah Kanaan. 20. Bani Yehuda menurut kaum mereka ialah dari Shela, kaum orang Shela, dari Peres, kaum orang Peres, dan dari Zerah, kaum orang Zerah. Amin. Ayat 21. Bani Peres ialah dari Hezron, kaum orang Hezron, dan dari Hamul, kaum orang Hamul. 22. Itulah kaum-kaum Yehuda dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 76.500 orang. 23. Bani Isakar menurut kaum mereka ialah dari Tola, kaum orang Tola, dan Pua, kaum orang Pua. 24. Dari Yasub, kaum orang Yasub, dari Simron, kaum orang Simron. 25. Itulah kaum-kaum Isakar dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 64.300 orang. Amin. Ayat 26. Bani Zebulon menurut kaum mereka ialah dari Seret, kaum orang Seret, dari Elon, kaum orang Elon, dan dari Yahleal, kaum orang Yahleal. Itulah kaum-kaum orang Zebulon, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 60.500 orang. Keturunan Yusuf menurut kaum mereka ialah orang Manasya dan orang Efraim. Bani Manasya ialah dari Makir, kaum orang Makir, dan Makir beranakan Gilead. Dari Gilead, kaum orang Gilead. 30. Inilah Bani Gilead. Dari Lezer, kaum orang Lezer. Dari Helek, kaum orang Helek. Amin. Rahayu. Ayat 31. Ayat
Ayat 31. Dari Asril kaum orang Asril, dari Sikem orang Sikem, dari Semida kaum orang Semida, dan dari Heber kaum orang Heber. Adapun Selafehat bin Heber tidak mempunyai anak laki-laki, tetapi anak perempuan saja, dan nama anak perempuan Selafehat ialah Mahla, Noah, Hugla, Mika, dan Tirsam. 34. Itulah kaum Manase dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 52.700 orang. 35. Inilah Bani Efraim menurut kaum mereka, dari Sutela kaum orang Sutela, dari Beker kaum orang Beker, dan dari Tahan kaum orang Tahan. Amin. Ya, Gabriel, Ibu Gabriel 36 sampai 40. Di unmute ya, Bu. Ibu Gabriel. Atau Neng Ike lagi. Neng Ike baru Gabriel. Neng Ike 36 sampai 40. Iya. Bilangan 26 ayat 36. Dan inilah Bani Sutelah dari Eran, kaum Eran. Ayat 37. Itulah kaum Bani Efraim dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 32.500 orang banyaknya. Itulah Bani Yusuf menurut kaum mereka. 38. Bani Benyamin menurut kaum mereka ialah dari Bela kaum orang Bela, dari Asabel kaum orang Asabel, dari Ahiram kaum orang Ahiram. Ayat 39. Dari Sefufam kaum orang Sefufam, dan dari Hufam kaum orang Hufam. 40. Dan anak-anak Bela ialah Aret dan Naaman, dari Aret kaum orang Aret, dan dari Naaman kaum orang Naaman. Amin. Ibu Gabriel. Oke, lanjut ke Bu Jimiati ya. 41 sampai 45. Itulah Bani Benyamin menurut kaum mereka, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 45.600 orang. Inilah Bani Dan menurut kaum mereka, dan Suham, kaum orang Suham itulah kaum Su. Kaum-kaum Dan menurut kaum mereka. Segala kaum orang Suham, orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 64.400 orang. Bani Ansar menurut kaum mereka ialah dari Zimna, kaum orang Zimna dari Yeswi, kaum orang Yeswi, dan dari Beriam, kaum orang Beria. Mengenai Bani Beria, dari Heber kaum orang Heber, dan dari Melkal kaum orang Melkal. Ayat 46. Dan nama anak perempuan Asen ialah Sehar. Oke. 47 berarti ya saya ya. Itulah kaum-kaum Bani Aser, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 53.400 orang. Bani Naftali menurut kaum mereka ialah dari Yazel, kaum orang Yazel, dari Guni, kaum orang Guni, dari Yezer, kaum orang Yezer, dan dari Silem, kaum orang Silem. Itulah kaum-kaum Naftali menurut kaum mereka, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 45.400 orang. Amin. 51. Itulah orang-orang yang dicatat dari orang Israel 601.730 orang banyaknya. Tuhan berfirman kepada Musa 53, kepada suku-suku itulah harus dibagikan tanah itu menjadi milik pusaka menurut nama-nama yang dicatat. 54, kepada yang besar jumlahnya haruslah engkau memberikan milik pusaka yang besar, dan kepada yang kecil jumlahnya haruslah engkau memberikan milik pusaka yang kecil. Kepada setiap suku sesuai dengan jumlah orang-orangnya yang dicatat haruslah diberikan milik pusaka. 55, tetapi tanah itu harus dibagikan dengan membuang undi. Menurut nama suku-suku nenek moyang mereka, haruslah mereka mendapat milik pusaka. Amin. Amin. 36. 56. Ya, 56. Seperti yang ditunjukkan undian haruslah dibagikan milik pusaka setiap suku di antara yang besar dan yang kecil jumlahnya.
ayat 57. Inilah orang-orang yang dicatat dari orang Lewi, menurut kaum mereka, dari Gersom kaum Gersom, dari Kehat kaum orang Kehat, dan dari Merari kaum orang Merari. 58. Inilah kaum-kaum Lewi, kaum orang Libni, kaum orang Hebron, kaum orang Mahli, kaum orang Musi, dan kaum orang Korah. Adapun Kehat beranakan Amran. 59. Dan nama istri Amran ialah Yokebed, anak perempuan Lewi, dan yang dilahirkan bagi Lewi di Mesir. Dan bagi Amran, perempuan itu melahirkan Harun dan Musa dan Miriam, saudara mereka yang perempuan. 60. Pada Harun lahir Nadab dan Abihu, Eleazar dan Itamar. Amin. 61. Tetapi Nadab dan Abihu mati ketika mereka mempersembahkan persembahan api yang asing ke hadapan Tuhan. 62. Dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 23.000 orang. Semuanya laki-laki yang berumur 1 bulan ke atas. Sebab mereka tidak dicatat bersama-sama dengan orang Israel. Karena mereka tidak diberikan milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. 63. Itulah orang-orang yang dicatat oleh Musa dari Imam Eleazar ketika keduanya mencatat orang-orang Israel di dataran Moab, di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. 64. Di antara mereka tidak ada terdapat seorang pun yang dicatat Musa dan Imam Harun ketika keduanya mencatat orang Israel di padang gurun Sinai. 65. Sebab Tuhan telah berfirman tentang mereka, pastilah mereka mati di padang gurun. Dari mereka itu tidak ada seorang pun yang masih tinggal hidup selain dari Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Amin. Kita lanjut ke kitab Yohanes, Injil Yohanes pasal 11. Lazarus dibangkitkan. Ayat 1. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. 2. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. 3. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. 4. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. 5. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Amin. Bu Marina. Bu Marina. Lanjut ya. Di unmute Bu Marina mau ikut. Oke, lanjut ke Bu Rahayu. Oke, ayat 6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. 7. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. 8. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? 9. Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam 1 hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Ayat 10. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya. Aku lanjutnya Bu, ayat 11. Marina. Ya. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-muridnya itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terang-terang, Lazarus sudah mati.
15, tetapi bersyukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Amin. Bu Gabriel, silahkan. 16 sampai 20. Di unmute, Bu Yohanes, Gabriel. 1 Yohanes, kok Yohanes, Bu? Iya, Hah? Bu. Yohanes, Yohanes berapa? 11. sekarang di mana 11? Ya. Yohanes silakan. 11 Yohanes 11 ayat 11 ya kan Bunda? Yohanes Masih, 11 Bu. ayat 16. 11. Oke, demikian firman Tuhan. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. 17. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. 18. Betania terletak dekat Yerusalem kira-kira 2 mil jauhnya. 19. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. 20. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Amin. Neng Ike, 21 sampai 25. Yohanes 11 ayat 21. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ayat 22. Tapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Ayat 23. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Ayat 24. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Amin. Silakan Ibu Jumiati. 26 sampai 30 ya, Bu. Oke. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Maria, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang di dunia, akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru, ada yang di sana dan ia memanggil engkau. Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu, ia masih berada di tempat Maria menjumpai dia. Amin. 31. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. 32. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. 33. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masjullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. 35. Maka 36, kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. 37, tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? 38, maka masuklah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. 39, kata Yesus, angkat batu itu. Angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. 40, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Amin. Amin. 41. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa,
Aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. 42. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ayat 43. Ya. Dan sesudah mereka demikian berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. 44. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukakanlah kain-kain itu dan biarkanlah ia pergi. Persepakatan untuk membunuh Yesus. Ayat 11. Ayat 45. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Amin. Ayat 46. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. 47. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. 48. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. 49. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa. 50. Dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Amin. 51. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. 2. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Yes. 53. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. 54. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Dia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya. 55. Pada waktu itu hari raya Paskah, orang Yahudi sudah dekat dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Amin. Sampai 57, Kak Ida. Oke. 56. Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta? 57. Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya agar mereka dapat menangkap dia. Amin. Yohanes 12 ayat 1. Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekarnya dengan rambutnya. Dan bau minyak tersemerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia berkata, ayat 5, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Amin. Ayat 6, hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. 7, maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Ayat 8, karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada padamu.
Persepakatan untuk membunuh Lazarus. Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Ayat 10. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga. Lanjut. Ayat 11. Sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. 12. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju ke Yerusalem. 13. Mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. 14. Yesus menemukan seekor keledai muda lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis. 15. Jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang duduk di atas seekor anak keledai. Amin. Yohanes 12 ayat 16. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk keluar kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati. Halo? Halo. Iya, Neng Ike, terus kedengeran suaranya. Oh iya, bisa enggak? Ayat 17, orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus untuk keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Ayat 18, sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia, karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mukjizat itu. Ayat 19, maka kata orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia. Yesus memberitakan kematiannya. Ayat 20. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Amin. Silakan Ibu Jumiati, 21 sampai 25. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Ayat yang ke-26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. 27. Sekarang jiwaku terharu dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. 28. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari sorga. Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. 29. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. 30. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Amin. 31. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar.
32, dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. 33, ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. 34, lalu jawab orang banyak itu, kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Siapakah anak manusia itu? 35. Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Amin. Amin. Ayat 36. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Mengapa orang Yahudi tidak dapat percaya? Ayat 37. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. 38. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Ayat 39. Karena itu mereka tidak dapat percaya sebab Yesaya telah berkata juga. Ayat 40. Ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menganggap dengan hati, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Amin. Ayat 41. Hal ini dikatakan oleh Yesaya karena ia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang dia. 42. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya, tetapi oleh karena orang-orang Farisi mereka tidak mengakuinya berterus terang, supaya mereka jangan dikucilkan. 43. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Firman Yesus yang menghakimi. 44. Tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada dia yang telah mengutus aku. 45. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat dia yang telah mengutus aku. Amin. 46. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Amin. 47. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. 48. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. 49. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. 50. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Amin. Amin. Baik, kita akan bersatu dulu sejenak ibu-ibu ya.
Baik, Ibu, kita sudah bersaat teduh. Seperti biasa, silakan bagi yang mendapatkan rema boleh di-sharing sebelum nanti seperti biasa ya diulas secara rangkumannya oleh Ibu Dede dan nanti minta tolong setelah Ibu Dede mengulas doa tutup oleh Ibu Rahayu ya. Baik, silakan yang sharing rema, Ibu Pita, Ibu Rahayu, Ibu Jumiati. Oke, Sal. saya coba Siapa nih? Ibu Pita dulu saya ya. coba Silakan. Ibu saya Pita? coba di halo, Ya, saya silakan Bu. coba di Yohanes 11 ayat 35. Eh, ini ayat ini sangat pendek, tapi begitu menggugah hati ya. Di sini dikatakan, maka menangislah Yesus. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa Yesus itu udah tahu bahwa siapa nih Lazarus ini akan dibangkitkan untuk kemuliaannya. Tetapi di saat Yesus menangis, Yesus menunjukkan empatinya terhadap keluarga ini, terhadap Maria, Marta, saudaranya Lazarus ini di sini ya. Kemudian saat Yesus menangis itu dia menunjukkan empatinya dan itu menunjukkan kemanusiaan Yesus di sini ya. Kemanusiaan Yesus, dia ikut menangis dan merasakan penderitaan orang yang baru kehilangan. Tetapi di sini juga kita bisa menyatakan bahwa ketika ketuhanan Yesus itu ada, di sini terlihat bahwa Tuhan juga dekat kepada orang yang menderita, orang yang sakit, orang yang menangis dalam kesedihannya. Kemudian di sinilah Tuhan menunjukkan kedekatan Tuhan terhadap kita. Pada saat kita sedih, kita susah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia tahu, dia melihat tangisan kita, air mata kita. Ini terlihat dari saat Lazarus yang ketika keluarga Lazarus yaitu Maria dan Marta yang menangis di saat ditinggalkan Lazarus. Demikian Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Bu ya. Jadi Yohanes 11 ayat 35, maka menangislah Yesus ya. Jadi memang seperti kata Bu Pita, di situ Yesus menunjukkan kemanusiaannya ya, bahwa dia juga mempunyai rasa empati, dia juga ikut merasakan bagaimana rasanya perasaan orang yang kehilangan gitu ya. Nah, seperti tadi Ibu Pita bilang bahwa Tuhan Yesus itu dekat dengan kita ya, bukan hanya pada saat kita menderita saja, tetapi pada saat suka dan duka Tuhan terus beserta kita. Terima kasih Ibu Pita. Baik, Saya silakan lanjut. Ibu. Siapa ini? Bu Eti? Saya dulu sebelum. Monggo. Oke, lanjut dari cerita tentang Lazarus ini ya di Yohanes 11. Di sini sangat menggemparkan sekali ya bahwa Lazarus yang sudah mati 4 hari Tuhan Yesus bangkitkan, dan itu membuat iri hati dari orang-orang Farisi, orang-orang fasik di sana, sampai mereka merencanakan untuk membunuh Yesus sendiri ya. Tetapi ada satu orang imam yang bernubuat untuk bangsa itu di ayat 49 dan 50. Tetapi seorang di antara mereka yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Jadi kemanusiaan kita dan Allah itu benar-benar sangat jauh berbeda. Padahal Tuhan mengasihi kita. Tetapi karena iri hati, kesombongan, dan kedegilan manusia, sampai menutup mata hati, mata batin, mata jasmaninya. Bahwa Yesus itu datang ke dunia hanya untuk menebarkan kebaikan, kasih, dan kemurahannya. Jadi bukan untuk membuat hal-hal yang menggaduhkan. Tetapi karena pikiran dan otak manusia itu sudah dikuasai oleh iblis, sehingga para orang-orang tersebut berencana untuk hal-hal yang sangat
merugikan Tuhan Yesus. Tetapi itu memang jalannya yang harus seperti itu ya. Di sini saya mau tekankannya, pikiran Tuhan dan pikiran manusia itu sangat jauh berbeda. Tuhan mau yang baik, tetapi manusia banyak mereka-reka keinginan hati dan keinginan dagingnya. Jadi seperti perkataan Imam Kayafas di ayat 49 ini, yang 50. Dan kamu tidak insaf. Jadi berkata kepada saya bahwa ayo insaf atas segala kehilapan, segala keangkuhan, kesombongan. Ini sangat menggugah hati saya bahwa ya kemanusiaan saya lebih tinggi daripada Tuhan. Di hari ini saya dibukakan mata rohani saya bahwa harus terus bertobat, harus terus mengucap syukur kepada Tuhan di hari-hari yang sudah Tuhan berikan dengan segala kebaikan dan kemurahannya yang kita nikmati sepanjang hidup ini. Demikian juga buat ibu-ibu semua ya. Kita harus kembali kepada keinsafan kita bahwa Tuhan di atas segala sesuatu, bukan keinginan daging kita. Ya, terima kasih itu, Bu. Baik, terima kasih ya Bu Eti ya. Memang pikiran manusia itu tidak sama dengan pikiran Tuhan ya. Manusia mereka-reka yang jahat ya. Padahal Tuhan datang ke sini nih untuk tujuan apa? Kita ini udah terlanjur cemburu ya, imam-imam ini. Ya, terima kasih Bu Eti ya bahwa kita memang harus bertobat seperti kata Bu Eti tadi ya. Kita belajar untuk menyelami lebih dalam. Makanya kita fungsinya membaca firman itu yaitu tadi menyelaraskan pikiran Tuhan dengan pikiran manusia supaya bukan kedagingan kita yang menonjol. Supaya kita 0%, Tuhan 100% ya. Menyelami pikiran Tuhan dengan cara kita membaca firman setiap hari ya. Dan tanpa sadar ketika kita membaca firman Tuhan itu tanpa menghafal, karena firman Tuhan ini adalah firman Tuhan ya, Tuhan yang berbicara, tanpa sadar ibu-ibu sadar nggak? Dia itu di bawah alam sadar kita itu kayak sudah meresap ya, meresap ke dalam. Nah, ini harus terus kita biasakan ya menjadi satu pola hidup membaca firman ya supaya kita walaupun kita manusia yang masih hidup dengan darah dan daging, tapi kita berusaha untuk menyelaraskan cara berpikir kita dengan pikiran Tuhan. Terima kasih Bu Eti. Silakan Ibu lain, siapa mau sharing rema? Bu Rahayu? Oke, Tadi? ya. Makasih Bu Jul. Silakan. Yang saya dapat di bilangan 24 itu ya tentang Bileam diurapi Tuhan dan berkenan ya, di mana Bileam benar-benar kokoh dengan imannya, dengan kekristenannya, dengan percaya dengan Tuhan Yesus sampai Balak marah ya, meremas jarinya, sampai Balak menawarkan sesuatu kepada Bileam itu, tetapi Bileam tidak tergiur dengan harta benda Balak. Yang saya tekankan tentang kekristenan ya, tentang kepercayaan kita, iman kita kepada Tuhan, itu di ayat 1 sampai 9 itu benar-benar Bileam itu mendengar suara Tuhan. Dia taat setia apa yang Tuhan perintahkan dia melakukan. Dan Balak itu jengkel, dia marah. Kenapa kamu menyanjung Tuhanmu padahal belum ada apa-apanya ya, padahal sudah ada nyatanya. Balak mempunyai harta yang luar biasa. Balak menawarkan sesuatu kepada Bileam, tetapi tidak tergiur dengan apapun yang ditawarkan oleh Balak itu. Yang saya salutkan di mana kita saat ini kekristenan kita, di mana banyak orang Kristen imannya yang tergoncang-gancing dengan keadaan situasi, di mana terkadang dia juga emosional ya, karena dunia ini semakin teknologi semakin tinggi dan orang-orang ingin mencapai sesuatu yang secara instan, tetapi Tuhan melihat proses, di mana proses yang kita lalui itu harus kita benar dengar suara Tuhan, dengar suara Roh Kudus, apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Jangan sampai apa yang dilihat mata kita baik, belum tentu di hadapan Tuhan itu baik. Seperti Bu Eti yang bilang tadi ya, pikiran Tuhan belum tentu sama dengan pikiran kita. Kita harus selaras dengan pikiran Tuhan melalui baca firman ini.
Dengan mana kita harus kokoh dengan kekristenan kita. Karena Kristen kita tidak biasa-biasa saja. Kekristenan kita itu artinya untuk mencerminkan karakter Kristus. Jadi kita hidup itu tidak sembrono. Kita hidup itu tuh tidak sembarangan. Kita hidup itu mempunyai tujuan, yaitu mencari wajah Tuhan, mencari perkenanannya, mencari apa yang Tuhan mau atas hidup kita. Jadi jangan asal-asalan hidup. Apapun yang dunia tawarkan atas kita, tayak dulu. Walaupun itu serohani, walaupun itu pendeta, walaupun itu misionaris, tayak Tuhan dulu. Walaupun ya saya jujur saya belum peka untuk mendengar suara Tuhan. Tetapi saat damai sejahtera itu saat ada orang menawarkan sesuatu yang menggiurkan. Apakah itu benar-benar dari Tuhan? Atau hanya iming-iming sekejap saja? Tapi kita percaya rekayasa Tuhan itu yang terbaik. Kita percayalah saat kita mengandalkan Tuhan, saat kita benar-benar mengutamakan Tuhan seperti Biliam ini yang benar-benar taat setia, merebahkan diri, dia mau merendahkan, dia tidak tergiur oleh harta benda dunia ini, melalui tawaran-tawaran itu mencerminkan hidup kita sendiri. Ya, Tuhan, kita tidak berjalan sendiri dengan kekuatan tenaga kita, tetapi apa yang Tuhan mau. Jika Tuhan bilang berhenti, ya kita berhenti untuk bekerja. Apa yang Tuhan mau, ya saat kita mengambil apa yang menjadi bagian kita, kita bekerja, ya bekerja. Kita suruh menginjil, ya menginjil. Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh tergeletak. Tuhan tidak akan membiarkan kita kelaparan. Burung gagak, burung pipit saja dipelihara, apalagi kita, orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Kita adalah orang-orang biji mata Tuhan. Masa sampai Tuhan menjatuhkan kita? Tidak. Tuhan akan memenuhi segala keperluan kita. Di Mazmur 23 itu, Tuhan gembalaku yang baik, kita akan dibawa ke padang rumput yang hijau. Jangan takut dengan keadaan situasi kondisi yang goncang-gancing ini. Kokohkan iman kita, kita tetap taat setia kepada Tuhan. Andalkan Tuhan, jangan takut apa yang terjadi di depan, karena Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu. Ya, percayalah, iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung. Seperti Yesus menggulingkan batu Lazarus tadi ya, Tuhan juga bisa menggulingkan masalah kita. Itu artinya Tuhan menggulingkan batu itu, Tuhan bisa menggulingkan masalah kita. Tetapi apakah kita percaya kepada Tuhan? Apakah kita mengandalkan kekuatan kita? Yang Tuhan mau kita surrender, kita ngajak ngomong kepada Tuhan, karena Tuhan adalah nahkoda kita. Tuhan adalah penjuru jalan kita. Kita adalah kapal, kita adalah perahunya, nahkodanya Yesus. Jadi jangan sampai Yesus tertidur saat murid-muridnya terkena gelombang. Yesus tidur. Kenapa Yesus tidur? Karena Yesus tidak diajak bicara. Karena Yesus didiamkan. Karena mereka merasa hebat bisa menjalankan perahu itu. Tetapi saat badai datang, gelombang datang, Tuhan, kami binasa. Padahal Yesus di situ. Kenapa muridnya tidak percaya? Karena Yesus tidur, tidak diajak ngomong. Dalam arti kita, murid-muridnya tidak melibatkan Yesus untuk menjadi nahkoda perahu itu. Padahal Yesus itu adalah nahkoda kita, penjuru hidup kita. Di mana kita berjalan, mintalah tuntunan Tuhan, ajak omong Tuhan terus. Jangan sampai Yesus tertidur, tetapi Yesus tetap. Mata Tuhan tertuju kepada kita, mata kita juga tertuju kepada Tuhan. Itu yang saya dapat, Bu Joli. Terima kasih. Terima kasih Bu Rahayu ya. Tadi di Bilangan 24 kita mencontoh karakter siapa tadi? Mencontoh karakter Bileam ya. Biliam. Ya, Bileam nih saya baca, sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak, tuh Balak yang tadi marah-marah yang dibilang Bu Rahayu ya.
Sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, ini dia poinnya, aku tidak akan sanggup melanggar titah Tuhan dengan berbuat baik atau jahat atas kemauanku sendiri. Apa yang akan difirmankan Tuhan, itulah yang akan kukatakan ya. Kita benar-benar ya, ini kita mengacu kepada firman Tuhan ya, kepercayaan 100% kepada Tuhan. Luar biasa ya, kita mencontoh karakter Bileam nih, kata-katanya nih. Sekalipun ini tadi loh saya baca, wow, kepadaku emas dan perak seistana penuh. Kira-kira tergiur nggak ya ibu-ibu ya? Dikasih perak dan emas seistana loh. Secara manusia Nah, tergiur. secara manusia, ayo, tak kasih nih kamu emas dan perak seistana. Coba pikir apalagi sekarang harga emas sudah menjulang menjadi 3 juta 1 gram ibu-ibu. 10 gram aja kasih saya Nah, itu ya, ini seistana. barangkali sudah lewat. Nah ya, itu benar-benar pencobaan nih bagi kita ya. Ini Betul. luar biasa. eh, Beliam ini menjadi eh, apa? Contoh teladan bagi kita bagaimana dia bisa mempertahankan imannya ya. Dan tadi yang kedua mengenai terus mengandalkan Tuhan ya, Tuhan Yesus di dalam hidup kita, bahwa dia adalah nahkoda di dalam hidup kita. Terima kasih Bu Rahayu. Apakah ada ibu-ibu lain? Monggo yang mau Saya Kak sharing. Joli, Pak saya Aman. Ida. Oh, oke, silakan Ida. Oke. Saya juga dapatnya di Bilangan 24, tertarik dengan karakternya Bileam ini. Tapi saya ya di ayat 11, Bilangan 24 ayat 11. Oleh sebab itu, enyahlah engkau ke tempat kediamanmu. Aku telah berkata kepadamu, telah bermaksud memberi banyak upah kepadamu, tetapi Tuhan telah mencegah engkau memperolehnya. Nah, ini masih berbicara tentang kemarahannya Raja Balak itu tentang Bileam, karena Bileam disuruh untuk mengutuk bangsa Israel, tetapi justru Bileam berkali-kali di situ Bileam berkali-kali memberkati bangsa Israel. Nah, yang saya catat di sini, saya sempat tulis di sini bahwa bangsa Israel itu sekalipun sudah melakukan banyak dosa, tetapi Tuhan tetap mengasihi bangsa Israel. Rencana manusia untuk mencelakai umat Israel tidak bisa menggagalkan rencana Allah. Karena Tuhan sudah menyertai bangsa Israel. Walaupun Tuhan sedang menghukum bangsa Israel, tetapi berkat Tuhan itu tetap dicurahkan untuk bangsa Israel. Makanya saya lihat ini luar biasa ya. Karena Tuhan tahu dengan cara dia menghukum Israel, Tuhan maksud untuk memurnikan hati bangsa Israel. Supaya mereka melihat bahwa hanya Tuhan satu-satunya penolong mereka. Tidak ada Allah lain. Tidak ada penolong lain selain Allah, selain Tuhan Yesus. Jadi yang saya lihat di sini, bahwa Allah yang sangat konsisten dengan janjinya itu. Sekalipun berjalannya janji Allah, di situ pun ada hukuman. Karena apa? Tuhan sangat sayang dengan bangsa Israel. Kalau Tuhan tidak menghukum bangsa Israel tidak akan melihat tidak akan melihat kedaulatan Allah, pertolongan Allah saat itu. Sehingga berjalannya janji Allah untuk memberkati, menyertai, di situ pun ada hukuman. Karena Tuhan sudah konsisten. Jadi saya tarik ke pribadi kita masing-masing setiap hari, bahwa selama kita diproses, kita jangan memberontak dengan proses itu. Kita harus tetap terima proses itu karena kita percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kita di setiap proses itu. Mungkin pertobatan itu dalam sekejap kita bisa bertobat. Mungkin hari ini kita bisa bertobat. Tapi yang namanya pembentukan karakter itu seumur hidup. Tidak bisa. Jadi mungkin kita hari ini bisa bertobat, tapi pembentukan karakter itu mungkin setiap hari. Karena apa? Tuhan sedang menguji iman kita sampai kapan iman kita ini bertahan. Sampai kapan kita sadar bahwa Tuhan ini ada di setiap saat. Dan malam hari ini saya bersyukur bahwa kita masih diberi kesempatan untuk benar-benar masih menemukan identitas kita yang sesungguhnya. Kita menemukan identitas kita bahwa kita ini anak-anak Allah. Dan kita benar-benar mencari rumah di mana kita akan pulang.
Itu yang saya dapat malam hari ini, dan saya sangat bersyukur malam hari ini firman Tuhannya itu sangat luar biasa. Dan akhirnya kita lihat di tadi kitab Yohanes menggenapi bahwa Tuhan menyatakan kemuliaannya. Dan luar biasa, puji Tuhan. Terima kasih Kak Zoli. Yes, terima kasih ya Kak Ida ya. Nih, tadi tuh saya catat ya, kita ini selalu dibentuk ya. Jadi bukan berarti ketika kita sudah bertobat terus tiba-tiba sudah aman, tidak ya. Pertobatan itu terus-menerus ya. Disitulah pembentukan karakter kita seumur hidup ya. Jadi setiap hari ya, bukan berarti setelah satu kali bertobat terus aman selamanya, enggak. Kita itu akan selalu mengalami yang namanya jatuh bangun. Seperti halnya orang Israel ya. Kadang kala dia bersungut-sungut, tapi Tuhan terus ada di situ. Kadang mereka kembali lagi bersungut-sungut begitu terus ya selama 40 tahun ya. Dan itulah kita cerminan bangsa Israel. Tapi Tuhan setia ya, dia tidak kemana-mana ya. Tuhan tidak Yes. tidak akan lari, dia selalu menanti kita. Terima kasih Kak Ida ya, nih pembentukan karakter seumur hidup. Thank you. Silakan yang lain. Apakah ada Ibu Jumiati mau coba bersharing rema? Ya, selamat malam semua. Luar biasa ibu-ibu. Baru kenal ini saya kan gimana lah ya. Puji Tuhan lah. Saya ingin belajar juga. Ya, saya mendapatkan dalam Yohanes 11 ayat 25 sampai 27. Ya, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayalah engkau akan hal ini. Jawab Maria, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang di dunia, di dalam dunia. Amin. Nah, saya mendapatkan ini yaitu kita harus percaya di depan Tuhan sepenuhnya. Percaya, walaupun kita belum melihat, kita tetap percaya. Aku percaya Tuhan, bahwa Tuhan akan memberi titik terang yang luar biasa. Kita intinya tuh percaya sama Tuhan Yesus, karena Tuhan itu yang luar biasa. Kita tuh 0, Tuhan itu 100, yang luar biasa. Memang. Karena Marta tadi kan, ya Tuhan aku percaya. Ya, Marta juga selalu percaya. Nah, kita sebagai anak Tuhan tetap percaya apapun terjadinya dalam hidup kita masing-masing. Kita tetap percaya, jangan goyah iman kita. Ya itu Ibu dari saya, makasih. Terima kasih Bu Jumiati ya. Jangan kayak Thomas ya. Kita ini semua tidak Thomas ya. Kita sudah baca firman. Seperti tadi kata Ibu Jumiati. Harus percaya nih. Ayat pemuatannya kan di Yohanes 11 ayat 25 sampai 27. Terima kasih Bu Jumiati. Baik Ibu-Ibu, apakah ada lagi yang lain? Kalau tidak mungkin Ibu Dede ya. Sebagai seperti biasa penyimpul sebelum ditutup doa oleh Ibu Rahayu. Oke, malam semuanya. Ini saya berulang-ulang saya baca Bilangan 24. Terus yang tadi dibagian sama ibu-ibu luar biasa. Saya lihat di ayat yang paling terakhir 25. Ya, lalu bersiaplah Bileam dan pulang ke tempat kediamannya. Saya hanya nanya, Tuhan, kenapa ini mesti dicatat? Maksudnya apa? Dan Balak pun pergilah juga. Kalau misalnya tadi kita lihat di ayat 1 sampai dengan ayat 24, tadi udah dibagiin sama Bu Rahayu, sama Kak Ida juga dibagiin luar biasa. Bileam itu teguh pada pendirian ya. Terus saya hanya nanya, ini kenapa maksudnya ayat ini? Kadang-kadang kan kita tidak ngeh gitu. Kok ada ini? Kok muncul ayat ini? Maksudnya apa? Terus akhirnya, terus di Bilangan 25 muncul LAI menyebutkan Israel menyembah menyembah Baal Peor. Ini kaitannya gimana? Kalau saya kan orangnya suka agak sedikit bertanya gitu kan. Kalau saya baca firman, terus saya suka mengimajinasikan. Kenapa dari kata-kata yang tadi, sorry, dari kata-kata yang ketemu itu sebenarnya anak dari Abraham, si keturunan Abraham. Tapi
Tapi orang Midian ternyata kalau misalnya tadi saya lihat di Wikipedia, Bileam itu orang Midian karena dia itu bukan orang keturunan orang keturunan Yerusalem. Di sini saya baca dulu ya, coba di Wikipedianya. Disebutkan Bileam itu bukan non Israel. Dia bukan keturunan Israel. Ketika dia pulang kembali ke rumahnya yang tadi di ayat 25 itu, pulang ke tempat nggak nyumpahin. Dia nggak ngutukin orang Israel. Tapi dia memiliki taktik lain, yaitu dengan cara menyetujui orang-orang Moab, perempuan-perempuan Moab untuk bergaul dengan orang-orang Israel. Nah, makanya di sini di ayat 1, sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Kita tahu ya, perempuan Moab itu adalah perempuan yang tidak disukai oleh Allah gitu. Terus perempuan ini ngapain? Dia itu kan kalau namanya bergaul, kemudian udah jatuh cinta, ini bentar, ini saya nge-freeze nggak? Oh enggak ya. Akhirnya kan mempengaruhi. Apa yang dipengaruhi? Yang dipengaruhi itu adalah mereka membelokkan penyembahan mereka bukan lagi kepada Tuhan. Sampai akhirnya dikatakan di sini, ketika Israel berpasangan dengan Baal Peor. Nah, sebenarnya kan bukan Baal Peornya yang berpasangan dengan orang-orang Israel, tapi perempuan-perempuan Moab itu yang akhirnya mencondongkan hati bangsa Israel kepada Baal Peor. Bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Terus dikatakan di sini, tangkap. Tuhan ngomong nih, tangkaplah semua orang yang mengepalai bangsa itu, gantungkan mereka. Gantunglah mereka di hadapan Tuhan, di tempat terang, supaya murka Tuhan. Kita tahu ya, Allah kita itu adalah Allah yang pencemburu. Dia nggak mau ada Allah lain di antara orang-orang Israel yang merupakan milik kepunyaan Allah. Terus akhirnya terjadilah hal-hal di bawah gitu kan, sampai akhirnya disebutkan Pinehas dengan gagah perkasa dia menombak orang Israel dan orang Midian. Nah, sampai akhirnya murka Tuhan surut. Kebayang ya, kondisi pada saat itu gentingnya seperti apa. Di sini disebutkan di ayat 11, Pinehas anak Eleazar, anak Imam Harun, telah menyurutkan murkaku daripada orang Israel, karena ia begitu giat membela kehormatanku di tengah-tengah mereka, sehingga tidaklah kuhabisi orang Israel dalam cemburuku. Dan yang dihabiskan ternyata jumlahnya lumayan banyak. Sampai akhirnya Allah menyebutkan di sini di ayat 18, sebab mereka telah melawan kamu dengan daya upaya yang dirancang mereka. Nah, di sini saya lihat di Wikipedia juga tentang Peor. Apa sih sebenarnya Peor? Peor itu adalah dewa sesembahannya orang Midian. Nah, kalau misalnya saya lihat di sini, ternyata kisah Bileam dan Balak tidak berhenti di sana, melainkan ada keterlibatan dalam kasus Baal Peor. Ini dicatat oleh sejarawan yang menulis bahwa pada abad pertama Masehi memberikan keterangan lebih panjang mengenai peristiwa ini. Menurutnya Bileam, meskipun tidak menyampaikan kutukan kepada bangsa Israel, tapi di sini ada keterlibatan dia dan menyetujui bahwa orang-orang Moab ini boleh berhubungan. Nah, disebutkan juga di sini perempuan Midiannya itu adalah Cosbi, kemudian laki-laki Israelnya itu namanya siapa di sini? Disebutkan ya puak dari Simeon. Makanya tadi dari sebelum-sebelumnya itu disebutkan kepala puak ini, kepala puak ini, kepala puak. Dan setelah proses itu Tuhan nyuruh ke Musa hitung kembali orang-orang Israel. Jadi kalau misalnya saya ngeliat begini, Tuhan tuh benar-benar nggak mau diduain gitu. Tuhan tuh nggak suka kalau misalnya kita tuh satu kaki nginjak ke bumi, satu kaki nginjak ke surga. Tapi Tuhan tuh mau sepenuh hati gitu. Kita tuh sepenuh hati mencondongkan diri kita kepada firman. Nah, yang luar biasanya di sini, ini kan sampai 26 ya sebentar. Sampai 26 itu akhirnya Allah memerintahkan kepada Musa untuk menghitung kembali. Ini yang udah pernah ya, sebelumnya udah pernah dihitung. Kemudian di Yohanes, ini tadi saya luar biasa, sampai saya merinding.
Yohanes itu ngomong, saya hanya punya, saya kasih note di ayat saya tuh di yang Yohanes 12. Yohanes 12 itu disebutkan, sebentar saya buka Yohanes 12-nya. Ayat yang ke-47. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku, punya besar, tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Tapi di ayat 48 ini penegasannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya. Apa itu hakimnya? Yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari bilangan 20, kan kita baca 24 sampai 26, itu nyambung banget ke Yohanes 11 dan 12. Jadi apa yang dikatakan oleh Tuhan tentang orang-orang Israel dan apa yang dikatakan oleh Yesus kepada orang-orang Israel, di sini disebutkan Yesus memang datang bukan untuk menghakimi. Dia datang untuk menyelamatkan. Makanya bagi kita harus membawa kabar baik bagi banyak orang gitu. Bukan untuk nakut-nakutin orang, tapi justru membawa kabar baik. Karena yang jadi hakimnya itu sendiri adalah firman. Makanya kita bersyukur di sini, kita kumpul di sini, kita baca firman di sini, supaya akhirnya kita bisa tahu pada akhir zaman, pada masa ini nih ya, pada masa ini itu yang akan jadi hakim kita itu adalah firman. Firman yang kita baca itu yang akan terus menghakimi kita kalau memang kita salah. Jadi disebutkan Bapak itu, Yesus itu kan kalau doa tuh selalu didengar. Yesus ngomong supaya semua orang dengar. Bahkan disebutkan lagi di ayat yang keberapa. Waktu Yesus berdoa, ada suara jawaban. Di ayat keberapa sebentar. Dan orang-orang yang di sekitarnya itu menganggap bahwa itu tuh suara guntur. Terus ada juga orang yang ngomong, malaikat datang ngomong gitu kan. Nah jadi intinya kembali, saya hanya merenungkan begini. Tuhan, mungkin kita nggak dengar suara Tuhan audible. Karena ketika kita mendengar suara Tuhan audible, kita akan takut. Tuhan tuh nggak pernah datang dengan ketakutan. Tuhan tuh selalu datang dengan kedamaian. Karena dia itu ingin menyelamatkan semua orang. Bagi dia itu yang paling baik gitu. Tapi kalau misalnya orangnya itu keras hati, tegar tengkuk, bahkan dia membolehkan hal lain masuk selain Tuhan, maka murka Tuhan pun ada di situ. Jadi itu yang disebut dengan Allah kita itu adalah Allah yang adil. Sebentar, Allah yang adil, Allah yang setia, Allah yang penuh kasih. Tiga hal ini itu dinyatakan kepada orang Israel. Satu, adil. Kalau orang jahat, orang salah, ya harus dihakimi, harus dihukum. Oleh apa? Oleh firman. Terus setia, dia akan apa namanya, melindungi orang-orang yang sudah membela dia. Padahal kan kalau kita lihat Allah itu nggak perlu dibela, tapi membela kebenaran yang sudah ada pada mulanya yaitu firman. Kemudian kalau misalnya kita lihat di sini korelasinya dengan hidup kita saat ini. Yuk kita masing-masing cross check ke diri sendiri. Saya ini masih mendua hati nggak? Atau saya ini masih punya hal lain nggak yang bisa menjadi ilah yang akhirnya memberatkan saya untuk hidup dalam kebenaran firman. Kalau memang masih ada, yuk sama-sama kita bertobat karena Tuhan sendiri ingin supaya kita tuh datang kepada Dia karena Dia itu ingin menyelamatkan hidup kita. Jangan sampai kita mendengar firman hari ini kemudian sambil lalu besoknya lupa lagi. Kita lihat bahwa di sini Tuhan sudah membuktikan keadilannya lewat kejadian di bilangan. Dan Tuhan juga ingin supaya kita berkaca pada firman sehingga kita tidak melakukan kesalahan yang sama seperti yang dilakukan oleh orang Israel. Di situ ada yang disebut dengan mendua hati itu menyembah Allah lain, mendewakan Allah lain, memberhalakan Allah lain, dan Tuhan itu adalah Tuhan yang pencemburu. Tuhan sendiri yang berfirman. Jadi saya highlight itu kata-kata itu. Luar biasa. Sama malam hari ini benar-benar hati saya agak kayak gimana ya, boom gitu ya. Jadi saya bilang Tuhan terima kasih. Ini dibukakan bagi saya khususnya supaya saya bisa melihat bahwa Allah itu adalah Allah yang setia betul. Allah itu adalah Allah yang adil betul. Allah itu adalah Allah yang pendamai betul. Tapi Allah juga datang nanti pada masanya. Dia nggak datang dalam palungan, tapi dia datang dengan gada. Artinya dia akan menghakimi seseorang sesuai dengan apa yang sudah dia lakukan.
Hanya Tuhan memberikan guidance bagi kita. Tuhan itu sudah memberikan firman. Ini loh, kamu mau hidup benar, ini nih firmannya udah tak kasih gitu. Tinggal kamu cap kunyah firman itu, kemudian kamu racik itu menjadi satu makanan yang menyehatkan tubuh kamu. Sehingga yang tadi Bu Ayu bilang, nggak tergoda oleh apapun juga, iming-iming dari luar sana tuh nggak tergoda. Memang istilahnya banyak sekali di luar sana tuh yang sepertinya rohani, membawa kita sepertinya rohani, tetapi kita lihat di balik itu ada bakwannya, ada udangnya enggak. Jangan sampai kita juga terkecoh gitu, sepertinya rohani, tapi pada dasarnya mereka tuh bukan hal yang rohaninya yang dibawa. Jadi ini kita harus benar-benar waspada, benar-benar waspada. Kembali back to Bible, kalau dibilang di sini, karena Tuhan sendiri udah ngomong, ini kalau misalnya ditulis pakai kata merah, tulisan merah itu artinya Yesus benar-benar ngomong ke kita, ke semua orang, dan waktu itu ke orang Israel, supaya barang siapa di sini dikatakan menolak aku, oh my God, dan tidak menerima perkataanku, Yesus Tuhan ampuni saya kalau mama saya lakukan itu. Ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah aku katakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Yuk sama-sama kita bertobat malam hari ini, kita minta sama Tuhan supaya hanya firman itu yang bisa menjadi satu kekuatan buat kita melangkah ke depan sana, karena Tuhan itu punya capability untuk akhirnya dia menyelamatkan kita semua. Hanya kuncinya satu, kita terima firman, kita terima Yesus, kita terima perkataan Yesus melalui firman yang sudah kita baca. Itu aja sih Bu Joli dari saya. Yang lainnya udah semua dengan ibu-ibu Iya. yang luar biasa nih, hebat-hebat. Thank you. Terima kasih Bu Dede. Wow, ibu-ibu kita itu udah berulang kali ya membaca firman ya. Berulang kali, tapi makanya saya, ini Bu Dede ya, saya juga baru lihat, astaga, perasaan berapa tahun yang lalu sudah baca Yohanes gitu ya. Ini baru saya ngeh, mungkin karena tadi juga ya Bu Dede menyampaikan ya. Jadi saya juga mencatat bahwa ini bagi saya penting. Yohanes 12 ayat 48. Siapa hakim itu? Ternyata ya ini tadi, yaitu firman yang kukatakan. Itulah yang akan Betul. menjadi hakimnya pada akhir zaman. Saya catat sehingga kalau saya bicara sama orang ya mengenai, gak usah banyak omong. Bukalah Yohanes 12 ayat 48. Siapa nanti yang menghakimi itu ya. Iya. Terima kasih. Makanya memang luar biasa ya membaca firman berulang-ulang. Ada saja hal-hal yang baru ya. Kadang-kadang terlewat. Ketemu ini tak catat dah, ini dia hakimnya udah jelas. Siapa, nggak usah pusing-pusing nyari hakim, sudah Iya. jelas di firman ini ada tertulis. Terima kasih Bu Dede ya. Kembali kita Sama-sama Ibu. mendapatkan satu pencerahan baru. Saya tulis baca lagi. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya. Siapa ibu-ibu hakimnya? Yaitu Firman firman yang yang telah telah kukatakan. kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Berarti ini nih yang kita baca ini loh. Luar biasa. Terima kasih Bu Dede ya. Kita sangat diberkati. Terima kasih Bu Dede. Silakan Bu Sama-sama. Dayu untuk ditutup. Oke, makasih. Mari kita satukan hati. Kita berdoa untuk Mbak Hartika ya, yang saat ini sedang sakit. Oh iya ya. Kita satukan hati. Kita mengucap syukur dengan firman yang Tuhan berikan kepada kita. Bapa di dalam kerajaan surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih puji syukur Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami malam hari ini Tuhan, sehingga kami bisa melakukan apa yang menjadi bagian kami, dan selanjutnya Engkau yang ambil alih Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan kami ingin menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Kami tidak ingin menjadi pendengar, pembicara saja Tuhan, tetapi kami menghidupi firman ini Tuhan, sehingga firman ini menjadi daging dalam hidup kami. Kami tidak melewatkan satu iota kata pun, satu iota pesan yang Kau berikan kepada kami Tuhan, supaya kami benar-benar menjaga kekudusan dalam hidup kami, menjaga keimanan kami terhadap Engkau Tuhan. Saat kami tergiur dengan dunia, tetapi Engkau yang mengalihkan kami, sehingga kami berbalik bertobat kepada Engkau. Ampuni kami Tuhan, sehingga kami saat Engkau menjemput kami pulang kepadamu Tuhan. Engkau tidak menemui kami bercacat, tetapi Engkau menemui kami perkenanan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan atas setiap firman yang Kau berikan kepada kami melalui Bu Eti, Bu Pita, Bu Dede, Kak Dorea,
Kami terima dengan iman itu terjadi dan kami tidak tergiur oleh apapun yang ada di dunia ini Tuhan. Kami hanya tergiur dengan apa yang Kau janjikan. Kami tergiur dengan apa yang Kau berikan kepada kami. Sehingga kekristenan kami Tuhan, kekristenan yang tidak biasa-biasa saja Tuhan. Kekristenan kami Tuhan, kekristenan yang berdampak bagi orang-orang di sekitar kami. Sehingga kami mencerminkan karakter Kristus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami akhiri baca Alkitab hari ini Tuhan. Sehingga kami bisa mau istirahat Tuhan, jagai, lindungi, sertai kami Tuhan, keluarga besar kami Tuhan, dimanapun mereka berada, suami, anak, menantu, cucu, Tuhan, dalam tudung perlindungan-Mu, penjagaan-Mu atas keluarga besar kami Tuhan. Kami juga satukan hati untuk Mbak Hartika yang saat ini sedang sakit Tuhan. Biarlah Engkau yang menyembuhkan, karena semua sudah selesai di kayu salib. Darah Yesus yang menyembuhkan. Karena kami mempunyai dokter di atas segala dokter. Kami mempunyai tabib di atas segala tabib, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Engkaulah Juru Mudi kami selama kami hidup Tuhan. Kami tidak ingin hidup yang biasa-biasa saja Tuhan. Kami tidak ingin hidup yang sembrono Tuhan. Dalam nama Yesus. Karena hidup kami ditentukan oleh perkataan firman Tuhan. Hidup kami bukan ditentukan oleh perkataan manusia. Hidup kami bukan ditentukan oleh keadaan dunia ini. Hidup kami bukan ditentukan oleh orang tua ataupun kondisi yang di depan kami, tetapi hidup kami ditentukan oleh firman Tuhan. Hidup kami dalam hidup supranatural. Hidup kami sudah Engkau jamin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sebentar lagi mau berpisah dengan ibu-ibu yang lain Tuhan. Biarlah hikmat pewahyuan yang Kau berikan kepada kami tetap tertancap dalam hidup kami. Selidiki hati kami Tuhan. Apakah kami sungguh-sungguh melayani Engkau? Apakah kami sungguh-sungguh menyenangkan, menyukakan hati-Mu? Apakah ada motivasi yang lain? Kalau ada motivasi yang lain Tuhan, tolong Tuhan, potong Tuhan dalam hidup kami. Kedagingan kami potong dalam nama Tuhan Yesus. Supaya hidup kami hidup di alam roh. Hidup kami dipimpin oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, berkati Bu Joli, Bu Eti, Bu Pita, Bu Jumiati, Bu Nike, Bu Dede, Kak Doria, Kak Idam, Bu Haryani, Bu Nace, Bu Marina, Kak Gabriel dan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan supaya kami bisa melanjutkan baca firman besok lagi. Engkau berikan pewahyuan demi pewahyuan yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.